Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين الكاملين وجعلنا من المسلمين المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin wal hadirat yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berceramah, saya punya kebiasaan, yaitu mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah kepada orang yang telah wafat. Saya boleh izin nama malam itu berapa? Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ba'du wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa nakhussu Bapak almarhum Muhyiddin wa min usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, temanya adalah tentang sakaratul maut. Mengapa orang itu mengalami sakaratul maut? Karena itu adalah sebuah kalam Allah, sudah menjadi wahyu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap yang namanya manusia. Apa ayatnya dalam surat Qaf? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'at sakratul maut bil haqq." Kalau memang sudah datang sakratul maut, ketika itu dia menjemput kepada seorang manusia, pasti akan meninggalkan dunia ini. Pasti. Dan siapa yang disuruh? Itu ada dua malaikat. Jadi ada malaikat yang disuruh ada malaikat yang disuruh untuk mencabut dengan cara yang lembut, ada malaikat yang disuruh untuk mencabut dengan cara yang kasar. Itu sakaratul maut. Namanya raqibun wa atid. Ketika seseorang itu dicabut, ada dua caranya. Pertama itu dalam Al-Quran surat Qaf tafsir Jalalain jelaskan, ada yang dicabut melalui kakinya, cabut nyawanya dari situ. Ada seseorang dicabut itu nyawanya melalui mulutnya. Yang paling merugi manusia itu kalau dicabut nyawanya lewat kaki, sebab lisannya tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Susah karena lewat kaki. Tapi kalau lewat lisan mudah untuk mengucapkannya. Itu ketika sakaratul maut. Kata sakaratul maut, Bapak Ibu yang berbahagia dan yang meminta ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut itu memiliki dua nama.
Yang pertama sakratul maut, yang kedua disebut dengan nazak. Pernah kita lihat ada orang meninggal, itu matanya begini terus, melotot. Pernah kita lihat ya? Atau ada orang itu ketika meninggal banyak sekali dia banyak cerita. Ada juga orang meninggal tidak bicara, tidak berkata, tidak ada yang mau, langsung meninggal. Nah, saya mau jelaskan. Di dalam surat Qaf itu, ketika seseorang mau dicabut nyawanya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami ini lebih dekat dengan urat lehernya. Lehernya manusia. Ketika dia dalam posisi matanya yang terbuka, tanpa ada rasa ketenangan ketika dia mau meninggal, bisa dipastikan bahwa orang ini sangat susah meninggalnya. Sangat susah. Nabi SAW itu dalam sebuah hadis menurut Aisyah radhiyallahu anha, orang yang meninggalnya di depan matanya Aisyah itu Nabi SAW melihat, bahkan istrinya Khadijah juga melihat, sahabat yang lain melihat, itu Nabi seperti orang kesakitan. Kayak kata Nabi SAW, kayak ditusuk 1000 pedang. Bayangkan. Nah, lalu orang yang matanya terbuka itu adalah orang yang disaksikan kesalahannya, keburukannya ketika dalam keadaan nazar. Ditampilkan memang itu. Makanya Nabi SAW itu pernah ditanyakan, wahai Nabi, suami saya itu ketika dalam keadaan nazar sakratul maut, itu ada 3 hal yang dia bicara. Saya tidak tahu, saya tidak paham. Tapi 3 kata itu yang disebut. Wah, apa itu? Yang pertama Nabi bilang, kenapa tidak semuanya? Kan istri bingung, sahabat bingung. Kemudian ketika mau meninggal, suaminya ini berkata, mengapa tidak seluruhnya? Dan yang ketiga, mengapa kurang jauh? Nabi SAW menjelaskan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkanlah, tenang ki, jangan ki ragu, jangan ki khawatir, jangan ki risau, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengganti seluruh pahalanya ketika dalam keadaan nazar dilihatkan nikmatnya Allah berupa surga. Apa penjelasannya kenapa tidak semuanya? Dulu kata Nabi SAW, suami itu punya amalan, yaitu suka memberi roti kepada orang yang tidak pernah makan. Kalau kita sekarang memberi makanan, suami tak dulu itu kata Nabi SAW selalu memberikan pakaian yang dimilikinya kepada orang yang tidak bagus pakaiannya. Makanya kenapa tidak semua? Andai kata di rumahnya itu ada 1 karung baju, yang kasih semuanya. Karena ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nazar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kurang jauh? Kata Nabi SAW, ketika dia sholat subuh, perjalanannya dari rumah ke Masjid Nabawi 2 jam dengan mengendarai kuda. Makanya katakan Nabi, kenapa kurang jauh? Seandainya saya bikin rumah 5 jam dari Masjid Nabawi, pasti saya akan mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada sekarang ini. Dan itu dalam keadaan sakaratul maut. Orang sakaratul maut tidak bisa menjelaskan, ini saya lihat, ini saya lihat, tidak bisa. Tapi dia memberikan tanda dan isyarat bahwa ada hal-hal yang mengantarkan diri saya mau wafat dalam keadaan husnul khotimah atau mengantarkan tanda-tandanya dengan su'ul khotimah, baik atau buruk. Kenapa kita harus selalu berbuat amalan baik? Karena ini sebuah bekal. Ternyata di dalam surah As-Sajdah, bagi bapak-bapak yang biasa sholat subuh di hari Jumat, membaca
imamnya membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama, di situ ada kata Rabbana abasarna wa sami'na farjina na'mal shalihan. Yeah. Yang selalu sholat subuh berjamaah di hari Jumat dan imamnya baca surah itu, artinya ya Rabb, wahai Tuhan kami telah merasakan di dalam kubur ini begitu sempitnya. Itu dalam tafsir Qurtubi pada surah As-Sajdah menjelaskan ayat itu. Ya Rabb, kami merasakan bahwa sempitnya ini kuburan. Ya Allah. Nah, rumahku luas. Ini rumah luas, Pak. Rumah tak luas. Saya lihat ini kalau di Sendane ini rumahnya luas-luas. Tidak sama di daerah tempat saya itu perumahan sempit-sempit. Mau tanam lombok saja susah, Ustaz. Apalagi mau tanam coklat, susah apalagi. Tapi di sini saya lihat luas-luas. Beda faktanya nanti ketika dalam kubur, dijelaskan dalam tafsir Qurtubi, sempit. Absorna, kami melihat ya Allah kok sempit. Absorna, kami melihat ya Allah kenapa ini gelap? Karena tidak baca Quran. Ya Allah, kenapa ini sumpek panas? Di rumah saya itu ada kipas dan blower, AC-nya mantap. Kenapa di sini sempit, panas, gelap? Ternyata dia kurang bersedekah, maka angin sedekah itu tidak pernah masuk dalam kubur. Wa absarna, ya Allah kami melihat kenapa ada cacing-cacing mendekat. Dulu itu yang mendekat teman-teman saya, kolega saya, teman bisnis saya. Kenapa di dalam ini sekarang cacing dan hewan-hewan yang memakan saya? Dulu teman-teman saya datang baik semuanya, Masya Allah, bawakan makanan. Tapi sekarang yang datang cacing, ular, itu absorna. Gelisah ini mayat dalam kubur. Wasami'na, dahulu saya mendengar suara istri saya mendengar suara anak saya, tapi dalam kubur ini saya hanya mendengar suaranya malaikat menyiksa diri saya. Saya hanya mendengar siksaan dan siksaan, teriakan dan teriakan, dan pertanyaan demi pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhan tak? Yang bisa menjawab, yang selalu setiap habis sholat maktubah, setelah habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, membaca ayat kursi. Itu yang bisa jawab Allah. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Nabi Muhammad. Itu yang selalu baca sholawat. Makanya kalau ada hari Jumat, ini hari Senin, malam Selasa. Jadi nanti kalau hari Jumat itu disunahkan oleh Nabi SAW membaca sholawat mulai dari malam Jumat sampai asar di hari Jumat. Diperbanyak itu. Waman kitabuka, dan apa kitabmu? Yang selalu membaca Al-Quran pasti bisa bilang kitabil Quran. Al-Quranul kitabi, kitab saya adalah Al-Quran. Karena sering dibaca. Bulan Ramadan kemarin khatam, alhamdulillah, sampai 30 kali khatam. Satu hari 1 juz. Satu hari 30 juz. Jadi selama 1 bulan 30. Masya Allah, kalau ada yang bisa. Saya belum mampu. Kalau ada di antara kita yang membaca setiap hari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini, ada yang baca Yasin, ada yang baca Waqiah, ada yang baca Al-Mulk. Tadi ustaz ini baca Al-Mulk. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisannya ketika ditanyakan oleh malaikat. Wa man imamuka, dan siapa imammu, pemimpinmu siapa? Kalau dia tidak bisa menjawab Imami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia orang tidak pernah berwudu. Tidak pernah majeni, tidak pernah berwudu. Kenapa? Wudu itu adalah salah satu, kata Nabi SAW, tanda
orang itu di padang mahsyar akan dikenali sebab dia pernah berwudu. Jadi padang mahsyar ini beda dengan padang safa. Padang mahsyar itu orang kumpul semuanya, tidak ada pakaiannya, tidak pakai alas kaki, tidak pakai celana. Tapi kalau di padang safa banyak orang pakai baju, pakai orang celana, pakai sendal. Itu bedanya. Ketika dikumpulkan yang bisa dilihat ini umatnya Nabi Muhammad, ini umatnya Nabi Muhammad, ini bukan dari wudunya. Makanya Nabi itu pernah melihat Sayyidina Bilal bin Rabah, orang yang hitam, bekas budak, tetapi dia orang yang sangat dirindukan oleh penghuni surga. Sebab kalau habis wudu, sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah ba'diyatul wudu. Dan itu menjadi tanda kelak di yaumil akhir nanti di padang mahsyar dijemput tangannya oleh Nabi SAW, ditarik, silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Kalau tidak ada wudunya, ya kita bisa bayangkan, tidak nak kenal ki Nabi, tidak nak sapa ki Nabi, tangan tak saja tidak pernah disentuh. Ini maksudnya adalah apa? Kalau tangan tak dibawa, dipegang, itu sudah bertanda syafaat tidak dapat. Kalau tangan tak dipegang, diantar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dituntun dalam rombongannya, syafaatnya Rasulullah SAW kita dapatkan. Di situ letak syafaat. Di mana itu letaknya syafaat? Nah, sekarang baru kita tahu letaknya syafaat ketika seseorang itu dikumpulkan di padang mahsyar dan ditarik tangannya oleh Nabi masuk dalam surga bersama golongan-golongan syuhada, was-sholihin, wal muttaqin, wal anbiya, wal mursalin. Kalau ada wudunya. Makanya ketika Nabi SAW itu mengatakan ada orang di dalam kuburnya itu disiksa. Padahal dia adalah orang yang Islam, orang yang beribadah, orang yang beriman, ia sholat. Cuma ada masalah. Begini masalahnya. Ketika Nabi SAW berjalan di Madinah, ada tempat di situ pohon kurma. Banyak pohon kurma, di tengah-tengahnya itu ada 2 kuburan. Yang menariknya adalah Nabi SAW mendengar, sahabat lain tidak ada dengar. Ini adalah kekhususan Nabi SAW. Didengar bahwa 2 kubur ini disiksa. Satu ditanyai oleh malaikat. Kenapa ini malaikat disiksa? Nabi ini suka kencing sembarangan. Suka kencing sembarangan. Artinya dia kalau kencing, celana yang dia pakai atau baju yang dia pakai terkena percikan kencingnya. Kemudian dia sholat, dia membawa pakaiannya itu ada kencingnya. Makanya dibilang wudunya tidak sempurna, disiksa. Kenapa yang ini malaikat disiksa ini? Oh ternyata dulu Nabi dia ini kesana kemari suka adu domba. Ya Allah. Orang yang selalu beradu domba, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, capuk amalannya.